Sahabat channel kami yang Allah muliakan, mengucapkan Allahu Akbar atau yang biasa kita sebut dengan takbiratul ihram, hukumnya adalah wajib atau fardu, bahkan ia adalah rukun dari rukun-rukun salat. Bahkan ada ulama dari kalangan ulama Hanafiyah yang berpendapat dia adalah syarat sahnya salat. Pokoknya mereka bersepakat bahwa bila tidak mengucapkan takbiratul ihram, salat seorang hamba tidak akan sah. Lalu haruskah juga, wajibkah juga seorang yang akan sholat saat mengucapkan takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya? Nah, ternyata ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dikarenakan adanya dua gambaran yang diberikan oleh dua sahabat yang berbeda dalam dua hadis yang sama-sama sahih. Abdullah ibnu Umar dalam hadis yang pertama yang akan kita sebutkan menyebutkan misalnya bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Sedangkan dalam hadis Abu Sulaiman atau Malik ibn Al-Huwairits, dia mengatakan bahwa melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua telinga beliau. Maka tak heran bila ada di kalangan ulama yang berpendapat bahwasannya annar raf'a yakunu hadwal mankibaini wal muradu an tuhadiya rahatahu mankibaihi. Bahwasannya mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu harus sejajar dengan bahu. Apakah yang sejajar dengan bahu itu? Ujung jari kita atau telapak tangan? Maka dijelaskan oleh kelompok pertama ini, yang dimaksud dengan tangan sejajar dengan bahu adalah antuhadiya rohatah mankibai. Ini namanya rohatani ya. Ini namanya rohatani. Kedua telapak tangan dari sini sampai sini. Inilah menurut pendapat kelompok pertama yang harus sejajar dengan bahu. Jadi bukan ujung jari, bukan. Pendapat siapakah ini? Di antaranya adalah Umar ibn Al-Khattab dari kalangan sahabat beserta anaknya Abdullah. Kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah, pendapatnya juga Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Kemudian para sahabat Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai dan juga Al-Imam Ibnul Munzir. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan angkat tangan saat takbiratul ihram harus sejajar dengan telinga. Dan rupanya inilah yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat yang ketiga, riwayatnya Imam Ahmad atau pendapatnya Imam Ahmad, bahwasannya annahu yatakhayyar bainahuma wala fadilata li ahadihima 'alal akhar. Silahkan dipilih, mau sejajar dengan telinga boleh, itu juga sunnah. Sejajar dengan bahu pun demikian, tidak ada yang lebih afdol, sama-sama sunnah, enggak ada yang lebih afdol kata beliau. Bahkan Syekh Albani mengatakan wa hadza huwal haq. Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang ketiga, bahwasannya sejajar dengan telinga ataupun dengan bahu itu sama-sama sunnah. Fal kullu sunnatun kata beliau. Nah, kalau yang sejajar dengan bahu tadi sudah kita jelaskan. Lalu yang sejajar dengan telinga itu lebih detailnya atau rincinya bagaimana? Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarhun Nawawi ala Muslim jilid keempat halaman 72, di mana beliau mengatakan yang terkenal, pendapat yang terkenal di madhab Syafi'i dan juga madhabnya mayoritas ulama, bahwasannya hendaknya orang yang bertakbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Tetapi beliau kemudian menjelaskan di mana tuhadhi atrafu asabi'ihi furu'a udunaihi, di mana ujung-ujung jari daripada kita, tangan kita ini sejajar dengan furu', ya. Furu' itu artinya a'la udunaihi, bagian teratas daripada telinga kita. Sedangkan ibhamahu syahmatai udunaihi, sedangkan ibu jari kita keduanya itu sejajar dengan syahmata udunaihi. Kita akan jelaskan dengan gambar agar lebih paham ya. Ini anggap saja telinga kita ya. Yang bagian atas ini disebut furu'. Nah, furu' ini sejajar dengan jari-jari kita, ujung jari. Sedangkan ibu jari ya, ini sejajar dengan syahmah. Ini namanya syahmatul udun. Ya, bagian bawah telinga. Ujung jari sejajar dengan furu', jempol atau ibu jari kita sejajar dengan syahmah. Sedangkan roha,
telapak tangan kita ini sejajar dengan bahu. Ini versi Imam An-Nawawi atau madhab Asy-Syafi'i yang juga sama dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Jadi mudah-mudahan ini menambah kejelasan kita tentang bagaimana sebenarnya mengangkat tangan saat mengucapkan takbiratul ihram, di mana terjadi perbedaan pendapat yang memungkinkan kita atau bebas bagi kita untuk memilih pendapat yang mana tanpa harus saling mencela atau mencibir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.